Perhatikanlah si pengemis kecil yang datang ke kota untuk kencan buta. Bertemu dengan seorang kakek yang pingsan di depan hotel. Semua orang takut untuk mendekati dan membantu kakek tersebut karena takut ditipu. Si pengemis kecil yang baik hati melihat hal tersebut tanpa memikirkan konsekuensinya. Dia pergi mendekat dan menolong kakek tersebut. Tanpa dia sadari, nasibnya segera berubah. Ternyata kakek tersebut adalah pemimpin dari perusahaan triliunan. Dia sengaja pura-pura pingsan, hanya untuk memilih menantu yang cocok. Setelah mengetahui bahwa si pengemis datang untuk kencan buta, kakek tersebut memberitahunya bahwa calon pasangannya ada di dalam meja nomor 6. Dengan sedikit keraguan, dia masuk ke dalam. Setelah dia pergi, namun kakek tersebut memerintahkan bawahannya untuk memanggil si pengemis dengan sebutan Tuan Muda setiap kali mereka melihatnya. Anak pengemis seperti ini, tanpa sadar menjadi pilihan yang memuaskan bagi kakek tersebut. Sementara itu, cucu kakek sedang menunggu calon pasangannya di meja nomor 6. Namun ketika dia melihat orang yang datang, adalah seorang pengemis kecil yang lusuh. Setelah bersalaman dengan sopan, dia mulai memperkenalkan diri. Pengemis kecil terkejut ketika mendengar wanita itu mengatakan bahwa dia menghasilkan 3 miliar per tahun. Dia hampir terkejut sampai jatuh dagu. Barulah dia menyadari, wanita itu bukan jodoh yang dia cari. Ketika dia sampai di meja jodoh sebenarnya, namun dia ditolak oleh lawan bicaranya. Tidak hanya menghina dia sebagai katak ingin makan daging angsa, dia juga memercikkan air dingin ke wajahnya. Setelah wanita pergi, pemuda baru mendengar dari orang-orang di sekitar. Wanita yang baru saja diajakin kencan sudah menyiapkan pesta di hotel besar. Hari ini akan menikah dengan konglomerat kedua. Apa yang baru saja kamu katakan? Hari ini adalah pernikahan Putri Cui dengan Chen Shao. Sepertinya seluruh kota awan tahu. Hanya kamu yang tidak tahu, kan? Hanya dengan penampilanmu yang kumuh seperti itu. Masih berharap dengan Chen Shao. Dengan sosok seperti itu benar-benar mimpi yang tak masuk akal. Keluarga Cui terlalu berlebihan dalam menipu. Keluarga Cui berani mempermainkan saya. Tunggu aku sampai bertemu dengan guru. Dengan mengorbankan nyawa, jurus naga 9 putaran, saya pasti akan membuat mereka membayar harga. Jiang Yue, apa yang terjadi? Kakek memotong kayu. Sepertinya saya menabrak seseorang. Sungguh sial. Kamu baik-baik saja kan? Bisa mengemudi tidak? Tidak punya mata ya? Ah, sepertinya itu tanggung jawab saya. Cepat kabur. Sorry, saya pergi dulu. Kok begitu kebetulan? Lagi-lagi dia. Di dunia mana ada kebetulan seperti itu? Melihat dia tadi oleh wanita itu, terlihat malu. Mungkin melihat mobil kita. Mau menipu saja. Jiang Yue, kamu curiga tanpa alasan. Sungguh kurang ajar. Jika saya salah menebak, saya akan turun dan minta maaf langsung kepadanya. Sepertinya ini adalah takdir. Dunia luar terlalu berbahaya. Seharusnya mendengarkan nasihat lebih awal. Baru saja dihina oleh keluarga Cui. Sekarang ditabrak mobil lagi. Hai, apa kabarmu? Baik-baik saja. Sangat kebetulan. Ada apa denganmu? Biarkan aku melihat. Sakit. Kamu mau apa? Kamu ini, akibat dari pola makan yang tidak teratur dalam jangka panjang, menyebabkan gastroenteritis akut. Jangan berpikir untuk memanfaatkan kesempatan. Apa yang kamu pikirkan? Wanita-wanita seperti kamu, jangan terlalu sombong. Aku ingin membantu meredakan rasa sakitmu. Jangan bergerak. Kamu sedang apa? Jangan bergerak. Kamu benar-benar bisa pengobatan. Ini adalah pengobatan tradisional Tiongkok. Metode pijat Jiu Yang dapat meredakan rasa sakit. Namun, mengobati gejala bukan akar permasalahan. Untuk menyembuhkan sepenuhnya, harus menjaga pola makan yang teratur. Aku bilang wanita-wanita seperti kamu, bisakah jangan menganggap semua pria, semua hanya menginginkan uang dan keinginan duniawi. Di dunia ini, masih ada pria baik. Baiklah, tidak apa-apa, aku pergi dulu. Lebih baik jangan bertemu lagi dengan Jiang Yue. Kakek, kamu melihatnya kan? Anak ini tidak doyan uang dan wanita. Baik dan jujur. Bagaimana, nak? Kali ini kakek telah menemukan seorang calon menantu yang baik, bukan? Kakek, orang ini masih bisa diandalkan. Namun, aku masih perlu memikirkannya lagi. Baiklah, kakek, ini hadiah pertunangan untukmu. Kau dan anak ini akan dijodohkan. Ayo, kakek. Tapi, dengarlah dulu. Aku tidak akan menerima begitu saja. Menerima dia. Semua orang, letakkan bunga-bunga itu dengan baik. Chen Shao sudah menunggu. Tutup itu adalah teh 8. Bawa sedikit untukku.
Semua orang, cepatlah. Mereka benar-benar mengadakan pernikahan. Cui Panjang, keluarlah. Berhenti. Dari mana datangnya pengemis ini? Cui Panjang, siapa yang membawanya masuk? Bawa dia keluar. Sekarang, usir dia. Pergi sekarang juga. Apa arti kehidupan? Siapa kau? Berani sekali. Berani membuat keributan. Pernikahan keluarga Cui saya dan keluarga Chen. Saya murid Murongsang. Namaku Jiang Chen. Hari ini, atas perintah guru wanita, aku datang untuk memenuhi janji pernikahan. Kau berani sekali. Kau pikir kau bisa menikahi Rubing dari keluargaku? Benar. Guru saya meninggal sebelum menjadi dewa. Dia memberikan instruksi khusus. Ini adalah urusan besar bagi kedua keluarga kita. Kamu dengan penampilanmu yang begini, terlihat miskin dan kampungan. Berani sekali datang ke sini. Nyonya Cui, apa maksud dari perkataanmu ini? Saya melakukan perjalanan ribuan mil, turun dari gunung. Tidak hanya tidak memperlakukan saya dengan baik, malah bersikap dingin padaku. Menantu, kamu pikir kamu siapa? Dengan orang sepertimu, berani menyebut diri sebagai menantu keluarga Cui. Sikapmu, mau membatalkan pernikahan, kamu juga layak. Harus tahu posisimu dengan jelas. Keluarga kami seperti es. Seharusnya menikah dengan keluarga bangsawan di kota Awan. Setidaknya seperti Chen Shao, yang didukung oleh keluarga Su. Awalnya aku pikir, Ruying sudah menjelaskan dengan jelas padamu. Tidak terduga, kulit mukamu, tujuh ini sangat tebal. Masih berani datang ke sini, membuat malu. Tuan Cui, tidak mau mengeluarkan pendapat. Teringat. Aduh, keponakan Jiang Xian. Inilah lelucon yang pernah saya buat dengan gurumu. Sebuah lelucon yang dibuat dulu. Keluarga Cui, tidak pernah dianggap serius. Kenapa kamu jadi serius? Awalnya aku pikir, Ruying tidak mau menikah denganku. Baru saja akan membatalkan pertunangan. Tidak disangka, kepala keluarga besar keluarga Cui di kota Awan. Pertunangan berada di... Lihat sendiri, tidak jelas. Buka matamu lebar-lebar. Kamu berani merobek pertunangan saya. Pikiran tidak berfungsi dengan baik. Kesepakatan ini pada saat itu. Apakah ada bukti? Tentu saja. Ini adalah dari tulisan hitam di atas kertas. Perjanjian pernikahan di sini. Lihat sendiri. Tidak mengerti. Buka matamu lebar-lebar. Benar. Inilah surat perjanjian ini. Cui Panjang. Tanpa surat perjanjian ini, kamu pikir kamu siapa? Hanya ingin mengandalkan gurumu pada awalnya. Sedikit bantuan, hanya ingin meraih yang tinggi. Kamu bermimpi, Cui Panjang. Kamu berani merobek perjanjian pernikahanku. Kamu terlalu berani menipu orang. Kalau aku merobeknya, bagaimana? Hanya selembar kertas sampah. Hanya orang bodoh seperti kamu. Hanya akan menganggap lelucon seperti ini serius. Cui Panjang, guru saya pada awalnya benar-benar buta mata. Hanya akan menyelamatkan kalian para penjahat ini. Kamu masih berani menyebutkan gurumu. Pada saat itu dia hanya untuk tinggi merayu keluarga Cui saya. Sebuah aliran liar di pegunungan. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai tamu istimewa. Hal lama itu, memanfaatkan kesulitan keluarga Cui kita. Mengambil kesempatan dari bencana. Sekarang dia sudah tidak ada. Bahkan mengirim anjing sepertimu untuk menghisap darah. Kamu dan gurumu, hanya dua badut yang melompat-lompat. Cui Panjang, saya memperingatkan Anda. Kamu bisa bicara tentangku. Tapi kamu tidak boleh bicara tentangku. Gurumu yang telah pergi. Kamu masih berani bertindak. Apa yang salah dengan menghina gurumu? Ya, ini milikmu. Aku bahkan jika menghamburkan abunya, kamu bisa menandingiku bagaimana lagi? Seseorang yang belum pernah melihat dunia. Kamu selain kekerasan, apalagi yang kamu miliki? Aku akan memberitahumu dengan jujur. Menantuku, itu adalah keluarga terhormat di kota Awan. Keluarga Chen, Pangeran Chen, kerabat di level atas dari grup Su. Grup Su, menggerakkan jari kecil. Bisa membuatmu menghilang dari Yuncheng. Ayo, kalau begitu aku akan menunggu. Siapa yang berani berbicara besar di pernikahan saya? Siapa lagi? Dia adalah orang yang datang dari pegunungan. Ayah mertua, dulu kau memberikan kepada Rubing. Hanya menemukan seorang pria seperti ini. Lebih baik mencari anjing saja. Tutup mulutmu yang bau. Kau ini siapa? Di sini bukan tempatmu bicara. Kau berani memukul Chen Shao. Harus kau tahu, Chen Shao didukung oleh keluarga Su. Keluarga Su, keluarga terkaya di Yuncheng. Kau orang ini,
Tidak pantas bahkan untuk membantu Chen Shao mengenakan sepatu. Apakah kau punya hak untuk berbicara? Kau kodok bengkak, lihatlah. Hari ini adalah hari menikahi istrimu, pengantin pria ini. Aku akan melakukannya terlebih dahulu untukmu. Biarkan aku menikmatinya terlebih dahulu untukmu. Bagaimana denganmu? Cepatlah kembali ke tempatmu. Pergilah kembali ke lubang kotoranmu. Kau menjijikkan. Siapa istri dia? Benar, orang seperti dia. Bahkan babi tua pun dipelihara di dalam negeri. Kau mencari mati. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan dia. Berani menyentuh menantuku. Pukul dia. Pergi mati. Lepaskan Chen Shao. Cui Rubing. Kau berani memukulku. Itu adalah untukmu. Apa yang bisa kamu lakukan dengan memukulku? Jangan sentuh anak perempuanku. Itu adalah kamu. Kembali ke lembahmu. Chen Shao memukul dengan baik. Cepat pergi. Baiklah. Semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Berhenti. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Orang-orang keluarga Su. Nyonya Su. Segera sambutlah. Nyonya Su. Ternyata itu Nyonya Su. Sudah. Ada apa, Nyonya Su? Bisa datang? Keluarga Cui kami. Cemerlang. Untuk Nyonya Su. Tidak terduga rencana pernikahan putri kecil. Anda masih sempat datang. Chen Shao benar-benar berwibawa. Berwibawa. Diam. Ini. Nyonya Su. Anda bahkan datang untuk memberikan hadiah secara langsung. Anda terlalu mengganggu. Jangan menghalangi. Apa yang terjadi? Bagaimana aku tahu? Tidak terduga dalam sehari. Kita sudah bertemu. 3 kali bertemu. Nyonya Su adalah. Apakah dia selalu mengawasiku secara diam-diam? Berani-beraninya. Kamu ini. Orang yang tidak tahu diri. Kamu berani menggoda Nyonya Su. Seseorang akan datang. Usir dia keluar untukku. Berhenti. Nona Su. Aku ingin melihat siapa yang berani. Aku bertindak atas perintah kakekku. Mengundang Tuan Jiang. Menjadi menantu kami di keluarga Su. Ah, ini. Apa yang kamu? Apa? Apakah ini terlalu konyol? Bagaimana mungkin? Nona Su. Kamu bilang kamu. Utamanya menikahinya. Anak ini. Kamu berani. Bagaimana? Apakah kamu punya pendapat? Nona Su. Bagaimana kamu bisa sembarangan menilainya? Tuan Jiang bukan urusan kalian. Menilai sembarangan. Tidak benar, Nona Su. Apakah Anda salah mengenal orang? Jiang Chen ini. Dia hanya datang ke pernikahanku. Hanya untuk makan dan minum gratis. Nona Su. Pria ini. Bahkan keluarga kami, Rubing. Tidak menyukainya. Bagaimana denganmu? Nona Su, pikirkan baik-baik. Dia hanya seorang pria dari gunung. Yang turun ke sini. Dia juga pantas mendapatkannya. Ya, benar. Mulut. Apakah dia layak untukku? Giliran kalian untuk ikut campur. Urusan keluarga Su. Kalian tidak berhak mengomentari. Meskipun Jiang Chen sekarang tidak memiliki apa-apa. Tapi keluarga Su kami punya uang dan status. Semua ini bisa saya berikan padanya. Saya yakin dia tidak membutuhkannya. Seperti keluarga kami. Tidak perlu merayu orang berkuasa. Mendaki ke atas. Apa? Keluarga Su benar-benar akan menikahkan diri dengan sampah seperti ini. Kapan orang ini mulai menyogok keluarga Su? Jika saya tahu, saya akan bersikap lebih baik padanya. Bersikap lebih baik. Siapa tahu di masa depan masih bisa memanfaatkannya untuk berhubungan dengan keluarga Su. Membangun hubungan. Memang benar. Cepat cari solusi. Nona Su, tadi kamu bilang ingin menikahi saya. Benar. Kakek sudah menyiapkan mas kawin. Ferrari di bawah. Ada juga villa tepi danau. Semuanya akan menjadi milikmu. Villa tepi danau. Itu Yuncheng. Daerah villa termahal. Orang ini. Dia pantas mendapatkannya 6. Benar, benar. Ya, ini pun tidak bisa saya tinggali di keluarga Chen. Dia, bagaimana? Apa kamu punya masalah? Tidak ada yang tidak bisa diatasi. Saya sudah mengatakannya tadi. Jiang Chen, dia calon menantu keluarga Su kami. Anda menggertaknya. Ini sebanding dengan mengejek keluarga Su kami. Beruntung sekali. Siang Jiang ini baru saja turun dari gunung. Bagaimana bisa meraih cabang tinggi keluarga Su? Memang, pria ini, aku merasa jijik hanya dengan melihatnya sekilas. Bagaimana Su Jiangyu bisa menikah? Menyetujui untuk menikah dengannya. Dia pernah menyelamatkan nyawa Su Jiangyu, meskipun kita dianggap sebagai gerbang nomor 1 di Cloud City. Tapi tidak ada kesombongan sebesar ini. Bagaimana berani kalian berbicara seperti itu? Mulai hari ini, keluarga Cui dihapus dari keluarga terhormat Cloud City. Dikeluarkan. Ah, Nyonya Su, bagaimana bisa kau karena seorang pria mengeluarkan keluarga Cui kami?
tersingkir dari keluarga terkenal di Yuncheng. Oh, Nyonya Su,